kendaraan ini adalah penyitaan atau barang bukti ya? Iya. Statusnya barang bukti dan digunakan oleh anggota Polri di Polres Indramayu. Oke, itu Mas Panji tahu beritanya mengkonfirmasi ke siapa bahwa ini adalah barang bukti? Iya. Jadi di dalam alam pikiran saya menilai bahwa kalau kendaraan itu pinjam pakai, ya, itu kan ada beberapa pos-pos yang kita yakini bahwa itu bersumber dari situ. Dari mana saja? Ya, misalkan dari kesatuan lalu lintas, Ya. dari tilang dan lain sebagainya. Bisa. Kemudian dari tindakan kejahatan, misalkan reserse kan, gitu Ya, kan. bisa. Atau juga di tahanan dan barang bukti kan. Nah, ketiga-tiganya saya minta penjelasan dan Dari ketiga satuan tersebut? iya, dari tiga satuan tersebut yang mengamini cuma reserse. Oh, reserse itu mengkonfirmasi? Iya, ketika saya Bahwa tanya, betul. Pak, ada reserse, ada Barang sitaan ini iya, ya? barang sitaan nggak yang Honda Beat gitu kan, Iya. warna hitam, Iya. gitu aja. Dan ya dikonfirmasi iya betul. Dan itu jawabannya tahu nggak dipakai oleh siapa motor tersebut, status ya dipinjam pakai oleh siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Rizky Zaki di konten OSS obrolan suka-suka. Kali ini kita sama Mas Panji lagi. Mas Panji, Oke, ketemu lagi kita. Bahas apa kali ini Mas? bahas yang sudah pernah saya lakukan aja nih soal kepolisian. Oke, ada Mas Panji membawa berita dan juga bukti fakta. Apa nih Mas? Ya, beberapa tahun yang lalu saya udah dapat temuan. Apa tuh? Iya, jadi ada kendaraan yang menggunakan plat yang tidak sesuai dengan citra kendaraannya. Kendaraan artinya ada pemalsuan nomor TNKB. Ah, itu nanti perlu didalami lagi sebelum. Oke. Tapi yang jelas kendaraan tersebut tidak menggunakan identitas sebagaimana mestinya Aslinya, gitu. TNKB tersebut gitu. Oke. Nah, katanya yang lebih mencengangkan lagi ini kendaraan digunakan bukan dimiliki ya. Digunakan oleh anggota Polri. Ya. Betul, Jadi yang menggunakan temuan kendaraan itu tersebut. ya saya lihat ada di kantor Polres Indramayu pada 2023 di bulan Desember. Oh, kendaraannya. Saya tayangin ya kendaraannya ya. Nih, kendaraannya ini ya, di editing ya. Bentar, saya tayangin di TV juga. Ah, ini kendaraannya nih. Ya, betul. Plat nomornya E44 kali PAH. Ini Indramayu ya, plat nomor Indramayu. Unitnya itu Honda Beat ya. Apa yang salah dari motor ini nih, Mas? Ini kan dari Temuan Mas Panji. secara kasat mata ya, kita Ya. menilai bahwa motor ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan lah di Undang-Undang Lalu Lintas. Seharusnya kan motor ini menggunakan spion ya. Ya. Ternyata terlihat itu tidak menggunakan spion. Nah, kemudian ini yang mencolok kan ada nomor polisi yang 444 ini kan. Ya. Dan nomor yang bagus ya, yang unik seperti ini kan warga-warga biasa sangat jarang kan yang punya ini. Jarang. Dan identik nomor 4 itu saya meyakini anggota kepolisian yang menggunakan hal tersebut gitu. Ya. Dari Gitu. dari dasar Mas Panji sedang tidak sengaja di Polres Indramayu. Polres Indramayu melihat ada kendaraan ini tidak menggunakan spion. Akhirnya Ya. Mas Panji tertarik untuk memperdalam, melakukan investigasi Ya, ini. Ini pemiliknya siapa sih? Ya. Oh, oke. Apa motivasinya, Mas? Sehingga kan banyak tuh Mas motor yang nggak pakai spion di luar sana. Tapi apa motivasinya Mas Panji kok menarik nih menginvestigasi motor ini nih? Ya, jadi kita kan diperintahkan undang-undangan untuk tertib ya secara lalu lintas kan. Dan polisi juga sering kan untuk Mengedukasi. mengedukasi dan mengatakan ke masyarakat bahwa kita itu tertib Berlalu berlalu lintas. lintas. Iya. Nah, kemudian motivasinya ya saya tertarik ketika kita sebagai di posisi masyarakat untuk mengawasi kepolisian itu seperti apa. Iya. Nah, ini kebetulan di kantor polisi karena sering ada pengaduan ya, saya punya pengaduan tuh soal KTP dipalsukan ya kan, soal-soal lain. Oh, Mas gitu kan. Panji mengadukan. Ya, saya membuat laporan di Kepolisian Polres Indramayu soal KTP saya dipalsukan atau digunakan lah gitu Iya, kan. iya. Nah, kemudian momen ini yang nggak sengaja ini ya saya temukan. Ya. Nah, dari motivasi tadi berkembanglah gitu. Nah, saya pengen menguji nih seperti apa kepolisian di Indramayu ini ketika saya itu mendapat temuan
yang ya tadi di masyarakat kita harus tertib ya kan. Di anggota Polri di kantornya kok terlihat seperti ini gitu loh. Nah, dari spion dulu tuh. Kita Iya. bicara spion dulu. Iya. Oke, selanjutnya Mas Panji tahu dari mana kalau ini TNKB-nya bukan aslinya milik motor ini? Ya mudah aja, sederhana aja kan kita punya situs ya namanya Bapenda Provinsi Jawa Barat. Jabar ya. Ya, ketika di situ saya input nomor ini dan menariknya adalah bahwa di situ ya tidak sesuai dengan citra ini. Nah, yang kita lihat kan Honda Beat ya, Ya. warnanya hitam, Ya. kan? Nah, di situ keterangannya bukan Honda Beat, Coba. justru Yamaha. Ini E444 Heeh. 4 kali PAH ya. Kita Iya. cek di Bapenda. Ya, Di nah itu Bapenda itu mereknya ya itu Yamaha, Yamaha 2DP modelnya. 2016 putih kan. Ya, putih. Sudah sangat jelas. Dari brand motornya ini udah Iya, berbeda nih. udah berbeda kan? Udah berbeda. Udah pasti nomor rangka nomor mesin berbeda. Iya. Nah, TNKB-nya mana TNKB-nya? Mana TNKB-nya? TNKB ya tadi yang 444 444 itu ya. Iya. Nah, ini. Nah, itu kan dari citra yang kita lihat dengan yang di Bapenda kan Ya, bertolak teman-teman bisa belakang kan? cek lah. E4444 PAH itu Iya, akan hasilnya keluarnya seperti ini, apa kan? hasilnya ini. Nah, kemudian ada notis pajaknya apa sebagainya kan. Iya, Nah, iya, dari betul. sinilah kan kita bisa mengidentifikasi bahwa motor itu tidak sesuai dengan Citra apa aslinya. iya, Ya, ketentuannya kan. Oke. Mm-mm. Setelah ini Mas Panji melakukan apa tuh? Setelah melakukan temuan ini nih. Ya, akhirnya saya mencari tahu ini yang Pemiliknya menggunakan siapa? kendaraan ini Oh, yang- siapa gitu yang kan. menggunakan ya. Iya. Akhirnya, Iya. singkat cerita Mas Panji sudah menemukan itu. Ya, saya konfirmasi akhirnya kan. Ke siapa? Ya, ke beberapa polisi bahwa saya menduga ini adalah kendaraan yang dilakukan proses dari penyitaan dari penyidik kan. Oh, ternyata kendaraan ini adalah penyitaan atau barang bukti ya. Iya. Statusnya barang bukti dan digunakan oleh anggota Polri di Polres Indramayu. Oke. Itu Mas Panji tahu beritanya mengkonfirmasi ke siapa bahwa ini adalah barang bukti? Iya. Jadi di dalam alam pikiran saya menilai bahwa kalau kendaraan itu pinjam pakai ya, itu kan ada beberapa pos-pos yang kita yakini bahwa itu bersumber dari situ. Dari mana saja? Ya, misalkan dari kesatuan lalu lintas, ya kan, Ya. dari tilang dan lain sebagainya. Bisa. Kemudian dari tindakan kejahatan, misalkan reserse kan, gitu Ya, kan. bisa. Atau juga di tahanan dan barang bukti kan. Nah, ketiga-tiganya saya minta penjelasan dan Dari ketiga satuan tersebut. iya dari tiga kesatuan tersebut yang mengamini cuma reserse. Oh, reserse itu mengkonfirmasi. Iya, ketika Bahwa saya tanya, betul. Pak, ada reserse, ada Barang sitaan ini ya, ya. barang sitaan nggak yang Honda Beat gitu kan, Iya. warna hitam, Iya. gitu aja. Dan ya dikonfirmasi iya betul. Hmm. Dan itu jawabannya tahu nggak dipakai oleh siapa motor tersebut? Status ya dipinjam pakai oleh siapa? Itu pada saat itu ya saya menyebutkan juga bahwa apakah betul dipinjam pakaian kan ke Kasih Propam Polres Indramayu kan? Oh, yang pakai kasih propam. Iya, yang pinjam pakai. Yang pinjam Iya. pakai. Nah, pertanyaan mendasarnya begini, Mas. Apakah boleh sebuah barang bukti itu dipakai atau pinjam pakai? Pertanyaan dasarnya itu dulu. Di ketentuan ya, kalau saya membaca ketentuan dari peraturan Kapolri ya, Iya. pinjam pakai kendaraan itu diperbolehkan asal catatannya si peminjamnya itu si pemilik dari kendaraan tersebut, Pemilik asli. sesuai dengan surat-suratnya kan. Loh, contohnya gimana sih? Ya, misalkan polisi menyita ya suatu barang bukti gitu dari si A gitu kan. Iya. Nah, kemudian dalam proses perjalanannya kan pasti butuh kan kendaraan kita kan, entah itu untuk menunjang pekerjaan kita apa lain sebagainya ya. Iya. Nah, itu bisa diusulkan untuk pinjam pakai. Iya. Nah, pinjam pakai itu bisa dilakukan oleh si A ini. Selain si A itu tidak boleh, meskipun itu masih satu keluarga. Kan motor itu milik si A, gitu kan. Enggak, motor itu kan dalam barang bukti itu disita nih. Nah, si polisi ini kan menyitanya kan bisa jadi dari si A atau bagaimana tuh? Ya nggak jelas ini keterangan motor ini, motor punya siapa kan. Oh, iya, tapi iya, dipinjam oleh yang bukan pemilik motor tersebut Oh, kan. artinya walaupun sipil, walaupun anggota Polri itu tidak boleh. Nggak boleh ketentuannya. Ketentuannya tidak boleh. Ketentuannya nggak boleh. Oke. Iya. Nah, setelah itu tahulah Mas Panji ini dipakai oleh siapa, dipinjam pakai oleh siapa. Artinya status motor ini digunakan oleh siapa? Oleh Kasih Propam tadi. Iya. Setelah itu Mas Panji katanya ada pemilik plat aslinya menghubungi Mas Panji. Jadi gini,
ketika saya tayangkan videonya ya soal Pak Kapolres Indramayu pada saat itu AKBP Fahri Siregar, Iya. itu saya munculkan di tayangannya dari pemilik kendaraan yang sebenarnya dari plat tadi tuh. Iya. Nah ini kan kita identifikasi nih, ada Yamaha 2DP. Iya. Nah kalau teman-teman itu bisa buka Google, 2DP itu artinya Yamaha NMAX. Iya. Nah berarti di sini keterangan putih berarti Yamaha NMAX ya kan 2016 warna putih. Warna putih. Nah kemudian setelah video itu tayang, jadi pemilik dari kendaraan ini nih ngubungin. Mengkonfirmasi ke Mas Iya. Panji, itu kendaraan milik saya. Iya. Bang? Lah dibuktikan dia oleh foto ini. Iya, dia ngirim kendaraannya dari Ini. citra kendaraannya ini. Nah, ketika kita mengecek dari Bapenda Yamaha 2DP 2016, Itu yang ya naik kan? putih, betul. Iya kan, akhirnya ketika kita cek di Google itu NMAX gitu kan, 2DP itu kan kode untuk NMAX kan. NMAX, betul, kode Ya, produksi. berarti kan firm Ya. dari konfirmasi dari sumber ini kan, Betul, yang NMAX. menyatakan bahwa itu kendaraan dia gitu kan. Ya, plat nomor saya tuh Mas Iya, dipakai gitu. iya, itu jelas sekali. Ya, Nah, yang ya, membedakan aja tahun kan, Iya, iya, iya. dan warna platnya itu kan. Iya, iya, iya. Sedangkan plat ini hitam, Iya, yang tadi pasti- putih ya. Berarti kan lebih dulu ini Iya, daripada iya, yang iya. putih kan. Betul, Iya. betul. Oke. Gitu. Selanjutnya Mas Panji, dan orang ini tidak mau disebutkan sumbernya, gitu Iya. kan. Untuk menjaga orang ini kita tidak mau sebutkan pemilik aslinya. Jadi ya kalau pemilik aslinya nonton ya kita juga tidak membongkar lah siapa pemilik aslinya. Oke, selanjutnya Mas, setelah itu apa yang Mas Panji lakukan dengan fakta-fakta yang Mas Panji punya tuh? Iya, pertama tadi cukup terkejut juga kan ketika ada identifikasi suatu kendaraan yang tidak sesuai dengan TNKB-nya. Iya. Terus kemudian disandingkan dengan informasi baru terkait dengan motor yang sebenarnya. Iya. Berarti kan ini sudah jelas ada penggunaan TNKB yang tidak sesuai. Oke. Iya kan? Ada pemilik aslinya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dari kedua ini gitu kan. Apakah itu bisa dikategorikan palsu atau pemalsuan? Iya. Kan begitu. Nah, ini menariknya temuan saya kan Desember 2023 Iya. yang terparkir di Polres Indramayu itu kan. Yang motor Beat itu. Iya. Nah, sumber ini kan menginformasikan itu setelah itu. Nah, berarti dari kurun waktu setelah itu, berarti kan ada dua nomor kendaraan yang sama di jalan raya kan? Betul. Bener nggak? Betul. Jadi Desember 2023 saya menemukan kendaraan ini platnya putih, Iya. ya kan? Pada akhir tahun 2024 Iya. ini memberitahu bahwa itu nomor di kendaraan saya, gitu Iya. kan? Dan masa TNKB-nya kan Iya. masih ada tahun 2026. Iya. Nah, tapi di satu sisi kita melihat ada putih, ada Ada hitam. hitam. Kalau putih kan lebih baru kan, dan yang kita terbaru. lihat juga betul 2028 kan, Iya, betul. lebih lama dari itu kan. Oke. Dengan fakta yang Mas Panji punya, langkah apa yang Mas Panji lakukan untuk mencari keadilan lah? Ya kan, mencari keadilan, mencari dengan fakta yang langkah apa? Ya yang Mas hukum Panji? bisa ditegakkan atau enggak nih? Atau Iya. jangan-jangan hanya milik masyarakat sipil aja. Kalau Polri itu bebas melanggar peraturan gitu, ketentuan. Ah. Makanya pada saat itu saya temuin juga Wakapolres Indramayu yang pada saat itu adalah Kompol Hamzah Badaru yang sekarang ada di Polda Jabar. Saya mengatakan bahwa Pak jujur aja, saya bilang. Iya. Dengan adanya persoalan ini, polisi ini bisa enggak gitu kan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Jangan sampai masyarakat itu tertib, Ya. tapi di satu sisi anggota kepolisian sebagai aparatur penegak hukum itu tidak tertib gitu. Ya, akhirnya? Akhirnya jangan sampai gitu kan, hukum itu hanya untuk masyarakat sipil, Ya. jadi tidak untuk berlaku untuk semuanya. Ya, Nah, ya, yang ya. katanya equality itu kan diuji di situ. Ya. Nah, ternyata pada saat itu Pak Waka tidak berani mengucapkan kalimat itu. Ketika terucap kalimat bahwa undang-undang berlaku hanya untuk masyarakat sipil, ya oke, saya nggak akan nuntut persoalan itu. Berarti firm, ya kan, Wakapolres. Pemahamannya seperti itu. Iya, pemahamannya seperti itu bahwa anggota Polri boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, masyarakat sipil nggak boleh. Makanya misalkan Polri mengatakan bahwa masyarakat itu harus tertib, ya Ya. kan, Polri dikecualikan. Iya. Clear, kan? Ternyata Wakapolresnya menjawab apa tuh pada waktu itu? Iya, dan kemudian seiring berjalannya waktu, kita ingin tahu siapa pemilik dari kendaraan ini kan berbelit-belit di kepolisian. Iya, Yang CCTV-nya mati lah, apa lain sebagainya. Iya, Kita kan sebagai masyarakat yang tahu setiap persoalan kan mudah aja untuk mengidentifikasi kendaraan tersebut. Iya.
motor terparkir di Mapolres Indramayu, Ya. CCTV juga ada di kantor, Ya. ya kan, tinggal lihat, ya kan, siapa yang mengendarai, Ya. clear. Ya. Karena saya meyakini bahwa kendaraan dengan TNKB 4444 itu sangat kecil kemungkinan dimiliki oleh masyarakat sipil. Ya. Nah, kalaupun dikaitkan dengan kepemilikan masyarakat sipil, mana berani masyarakat sipil parkir di depan pas kantor, di dalam kantor Polres Indramayu. Makanya kemungkinan itulah yang saya takar bahwa ini tidak mungkin nih selain dari anggota Polri. Ya, karena- Makanya hal itu saya uji kan. Karena faktanya di Polres Indramayu itu tamu atau masyarakat sipil itu parkirnya di luar. Ya, Polres ditambah itu Indramayu. juga keterangannya kan. Ya, Jadi ya. nggak ada keterangan lain yang Ya, yang apa? Bisa membantah itu. Yang membantah hal tersebut kan. Ya, ya, ya. Iya. Oke, kabarnya Mas Panji ini berkirim surat ke Mabes Polri. Ya tadi ketika upaya baik-baik itu sudah deadlock ya, Ya. kita kan mencari tahu apa lain Ya, sebagainya ya, nih. Ya akhirnya kita mau nggak mau menempuh persoalan tersebut. Saya menilai bahwa yang perlu bertanggung jawab di sini adalah Kapolres Indramayu. Ya. Seperti itu. Kenapa Akhirnya Kapolres? saya bersurat ke Mabes Polri kan. Kenapa seperti itu. Kapolres? Karena orang nomor 1 di kepolisian Polres Indramayu ya, skala resor, Iya. itu kan yang tanggung jawab Kapolres Indramayu. Ya, harusnya bisa menertibkan anggotanya begitu. Kedua, pinjam pakai kendaraan itu kan harus mengetahui Kapolres Indramayu. Jadi, Oh, iya? iya. Jadi ketika barang bukti itu milik si A itu mengajukan surat ke Kapolres Indramayu. Nanti Kapolres Indramayu meninjau Iya. layak dipinjam pakaikan atau enggak. Iya. Nah, makanya saya berpikir bahwa ini yang bertanggung jawab adalah Kapolres Indramayu. Iya. Nah, di satu sisi lain, Kapolres Indramayu harus membina anggotanya, ya kan, agar berperilaku lebih baik gitu. Ketentuan undang-undang Oke. masa ditabrak gitu Oke, kan. oke. Akhirnya Mas Panji melakukan laporan, bersurat lah ke Mabes Polri. Akhirnya bagaimana respon Mabes Polri itu bersurat di bulan apa? Bersurat itu di bulan April 2024. Jadi ketemu kendaraan tadi yang saya jumpai itu kan Iya. Desember Iya. 2023. Panjang sekali itu 4 bulan. Panjang sekali tadi prosesnya. Melakukan ya. investigasi Iya. tuh. Lihat CCTV nggak Iya, iya. dikasih tunjuk, CCTV-nya mati, Iya, ya kan. iya. Macam-macam lah itu kan Iya, iya. berlapis-lapis. Gitu. Akhirnya bersurat di bulan April. April 2024. Dan langsung direspon nggak terus oleh Mabes Polri? Nah, mungkin Mabes Polri menilai bahwa ini nama yang sama karena sebelumnya kan ada laporan juga ke Mabes Polri. Jadi dilimpahkanlah persoalan tersebut tuh ke Polda Jabar. Iya, iya, iya. 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 Jadi sebelum April 2024 kan ada pelaporan juga saya ke Mabes atas Polri nama dengan Kapolres juga. iya dengan Kapolres yang sama juga gitu loh. Jadi pada saat April Mas Panji bersurat, akhirnya itu direspon oleh Mabes Polri, dilakukan pelimpahan Iya. kasus ini ke Polda Polda Jabar. Jabar. Dan apa respon Polda Jabar? Apa yang dilakukan Polda Jabar? Ya, akhirnya dia meminta klarifikasi. Saya diundang ke Polda Jabar. Datang tuh. Datang pada Agustus ya 2024. Bila bisa diceritain klarifikasinya? Iya, ya saya berikan keterangannya. Saya bilang saya menjumpai kendaraan ya kan tidak sesuai dengan TNKB. Iya. Nah, ini ada dugaan penyalahgunaan kewenangan. Iya. Itu aja. Iya, 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 Tidak iya. sesuai dengan perkap barang bukti. Iya, iya. Clear di situ. Terus ada tindakan nggak dari Polda Jabar itu kepada anggota tersebut, anggota Polres Indramayu tersebut? Ya akhirnya kan pihak-pihak diundang dulu ya kan. Kemudian Siapa aja tuh? Tahu nggak? diteliti. Siapa aja yang diundang? Ya sesuai dengan surat yaitu yang sebagai terlapor satu itu Kapolres Indramayu, ya kan AKBP M. Fahri Siregar. Pada waktu itu ya. Ya, kemudian Kasih Propam, kemudian juga saya sebutkan Kasat Reskrim Polres Indramayu. Mm-mm. Iya, jadi Kanit juga, Kanit Oh, satu ya diundang kan juga. realisasi karena yang menyita barang, barang tersebut kan tersebut. dari Kanit satu Reserse Oke, Polres akhirnya Indramayu. sudah dilakukan pemanggilan dan diperiksa lah itu orang-orang tersebut ya, Iya, anggota Polres betul. tersebut. Dan apa setelah pemeriksaan itu apa, Mas? Ada informasi ke Mas Ya Panji? kemudian ada berlanjut kan karena polisi mungkin dari Bid Propam Polda Jabar itu meyakini bahwa ini persoalan memang ada penyalahgunaan kewenangan dan cukup bukti ya. Akhirnya sidang. Oh, Baru disidang. aja Ramadan kemarin sidang. Oh, apa tuh? Sidang disiplin gitu. Ya, sidang disiplin soal penyalahgunaan kewenangan itu dengan terduga pelanggarnya itu Kasih Propam Polres Indramayu. Oh, terduga pelanggarnya kasih propam. Dan itu apa hasil sidangnya apa? Hasil sidangnya itu memutuskan yang pertama patsus 7 hari, kemudian demosi. Wah, demosi. Iya, Itu direalisasikan nggak, Mas? iya, direalisasikan Betul. dong. Mas Panji Pasti dong. menyaksikan itu. Tahu sudah terbukti di demosi. Nah, saya belum cek ya Kasih Propam yang sekarang itu posisinya sebagai apa lagi gitu kan. Tapi yang jelas saya dapat informasi bahwa
Kasih Propam Polres Indramayu itu sudah orang yang baru, bukan orang tersebut gitu. Oh, didemosi dan Iya. dan apa Patsus ya? Patsus. Penempatan khusus Ya, selama 7 betul, hari. betul, 7 hari. Oke. Bagus juga Polda Jabar ya. Nah, ini juga salah satu bukti bahwasannya kita di sini tuh bukan untuk menjelekan instansi Polri, Mas, ya gitu kan. Karena di video sebelumnya kita membahas tentang Polri, yang selalu kita bahas itu adalah oknumnya, bukan instansinya gitu. Jadi ketika ada kerja-kerja yang bagus dari Polri, ya kita harus katakan bagus. Contoh dalam kasus ini, Polda Jabar sangat respon begitu, Mas. Akhirnya melakukan patsus dan demosi kepada Kasih Propam Polres Indramayu itu, ya saya acungi jempol tuh, pekerjaan yang baik dan itu layak kita puji begitu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan masih banyak PR yang lain yang harus diselesaikan. Jadi sebagai masyarakat kita juga harus aware terhadap hal ini. Kita juga harus sama-sama mengawasi gitu kinerja-kinerja dari Polri begitu. Oke Mas, selanjutnya apa lagi yang mau diceritakan oleh Mas Panji? Jadi menariknya adalah ketika satu sisi ada masyarakat ya yang memperjuangkan ketentuan peraturan undang-undang ini bisa efektif nggak nih kalau diterapkan untuk profesi Polri gitu kan, dalam hal ini dalam ada penemuan seperti itu gitu kan. Dan menariknya adalah nggak ada satupun wartawan ataupun media yang mengangkat persoalan tersebut. Gimana tuh? Ya padahal kan menarik seharusnya ketika Ya, ada kasus Kapolres, ini ya. ya ada temuan ya kan. Kapolres dilaporkan. Iya, dan ini kan unsurnya bukan hanya disiplin doang. Ya, kan ada unsur pidananya. Dan penggunaan TNKB palsu ya kan. Iya, ada pidana. Iya, ada unsur pemalsuan juga. Iya. Tapi kan? Tidak ada wartawan di Indramayu yang tertarik untuk kasus ini. Iya, makanya perlu dipertanyakan wartawan Indramayu itu seluruhnya punya nyali apa enggak kan gitu. Iya. Jangan sampai subjektif dong ketika ada persoalan-persoalan tertentu yang menguntungkan kelompok ataupun dirinya itu mati-matian gitu kan dibela. Tapi ketika ada persoalan yang kita pure ya kan, persoalan hukum yang menyangkut dengan instansi Polri ya kan. Ya. Itu tidak ada yang memberitakan hal tersebut kan sangat disayangkan. Betul. Tapi beda halnya ketika misalkan apa yang saya lakukan ini di kota besar kan. Ya bisa jadi. Iya bisa jadi karena ada media nasional dan mungkin integritas dari media-media tersebut lebih terjaga kan daripada di sini. Misalkan begitu kan. Iya. Oke. Nah, ini juga fungsi wartawan salah satunya juga untuk kontrol sosial begitu harusnya. Jadi jangan menganggap remeh sebuah kasus begitu atau jangan subjektif melihat kasus. Sebetulnya ini kasus yang cukup menarik gitu untuk dibahas. Ada unsur pidananya yang dilakukan oleh anggota Polri dan sudah terbukti gitu. Iya. Sudah terbukti dan sudah disidangkan. Disidangkan dan mengakui kesalahannya. Iya, bukan saja hanya isu begitu. Jadi ya harusnya ya mungkin wartawan belum tahu, Mas. Mungkin wartawan di Indramayu belum tahu terkait kasus ini ya. Semoga setelah ini ya wartawan juga lebih aware terhadap kasus-kasus yang ada di Indramayu begitu ya. Dan selanjutnya nih Mas Panji terkait dengan Polres Indramayu, Mas Panji banyak melakukan kritik, banyak melakukan masukan untuk kebaikan Polres Indramayu dan anggotanya. Terakhir Mas Panji katanya pernah juga sebelum kasus ini tuh kasus KTP dipalsukan KTP Mas Panji. Iya, kalau soal KTP itu kan saya sebagai korban nih. Nah, saya salah satu orang yang tahu di Google tuh. Iya, itu yang dia. menemukan di Google. Jadi KTP saya itu kan muncul di Google, ya kan. Iya. Nah, ini marak juga nih pemalsuan KTP Oke, itu. sebentar. Masalah KTP nanti kita bahas di episode selanjutnya nih, Mas. Boleh. Oke, ini buat spill sedikit aja nih. Jadi untuk masalah KTP nanti kita bahas di episode selanjutnya, teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Sekali lagi, ambil hikmahnya dari video ini. Kita sama-sama menjaga Indonesia ini dengan cara yang kita bisa, salah satunya dengan saling menjaga dan saling mengawasi kerja-kerja pemerintah, kerja-kerja instansi pemerintah juga, dan sebagai kontrol sosial juga, wartawan, ini ada berita menariknya, harusnya diangkat. Mas Panji, terima kasih. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Teman-teman juga semua jangan lupa subscribe, dan kalian kalau punya opini lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like-nya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.